Cerita-cerita itu diwariskan dari mulut ke mulut, tetap bertahan hingga saat ini, seolah menegaskan bahwa sungai ini bukan hanya mengalirkan air, tetapi juga ingatan, kepercayaan, dan rahasia yang tak pernah benar-benar hilang. Turun-temurun, nama Winongo dipercaya berasal dari pohon keramat bernama binong, atau dikenal sebagai Aji Binong yang dulu tumbuh rimbun di sepanjang aliran sungai ini. Di bawah bayang-bayang pohon besar, konon tersembunyi lubang-lubang gua sunyi, tempat para pencari ilmu bermeditasi dalam kesunyian yang nyaris membelah dimensi. Ruang-ruang alami itu dipercaya menjadi saksi bisu laku spiritual, tempat manusia berusaha menembus batas antara dunia nyata dan alam yang tak kasat mata. Dari sanalah nama Kali Winongo lahir, bukan sekedar aliran air, tapi sungai yang menyimpan aura spiritual dan misteri yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan. Membentang sepanjang kurang lebih 40,3 km, bermula dari lereng Gunung Merapi dan bermuara di Kali Opak. Kali Winongo bukan hanya bagian dari landscape alam, melainkan juga lembaran tak terlihat dari sejarah dan mitos yang hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Cerita-cerita itu diwariskan dari mulut ke mulut, tetap bertahan hingga saat ini, seolah menegaskan bahwa sungai ini bukan hanya mengalirkan air, tetapi juga ingatan, kepercayaan, dan rahasia yang tak pernah benar-benar hilang. Menurut cerita masyarakat yang hidup di bantaran Kali Winongo, konon kali ini dipercaya menjadi jalur pulang yang dilewati Kanjeng Ratu Kidul setelah bertemu dengan penjaga Gunung Merapi, yakni Eyang Sapu Jagat. Adapun pertanda khas jika Kanjeng Ratu Kidul lewat, yakni terdengarnya suara gemerincing lonceng yang beradu nyaring dan suara tapak kuda yang seakan sedang berlari. Tak hanya suara yang kerap terdengar, warga di sekitar bantaran Kali Winongo konon pernah tanpa sengaja menyaksikan sebuah pemandangan ganjil. Kereta kencana milik Kanjeng Ratu Kidul ditarik 12 kuda hitam pekat melintas perlahan di atas Kali Winongo. Mereka datang dari arah utara. Peristiwa itu bukan hanya dialami oleh satu orang, melainkan beberapa warga yang tinggal di sekitar Kali Winongo. Dan kejadian ini biasa terjadi di malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Kisah tentang Kanjeng Ratu Kidul hanyalah selembar dari gulungan legenda yang membalut Kali Winongo. Di sepanjang bantaran ini, setiap pohon, batu, dan riak air menyimpan cerita lain yang tak kalah menggetarkan hati mereka yang mendengar. Ada sebuah kisah yang datang dari seorang pengusaha kerajinan nisan makam atau yang biasa disebut kijing. Pabrik kijing itu berdiri tepat di bantaran Kali Winongo. Pada suatu hari, para pegawai dari pengusaha kijing beristirahat ketika senja menjelang di dekat Kali Winongo. Salah satu dari mereka ada yang membawa alat pancing. Kemudian, ia iseng dan memancing di kali itu. Sang pemuda itu pun mendapatkan beberapa ekor ikan. Lalu ikan-ikan tersebut dibawa ke tempat ia bekerja. Kemudian diolah untuk menjadi santapan makan malam. Pemuda itu menikmati ikan hasil pancingannya dengan lahap. Hari semakin malam dan rasa kantuk menyerang. Akhirnya, pegawai itu pun tertidur di kamar tidur pegawai yang disediakan di pabrik kijing tersebut. Namun tiba-tiba, suara jeritan memecah keheningan malam. Teriakan itu berasal dari sang pemuda. Panik, sang pengusaha kijing bersama beberapa pegawainya
bergegas mendobrak pintu kamar hingga apa yang mereka temukan membuat raga mereka seketika membeku. Di tengah kamar, sang pemuda terduduk dengan mata terbelalak lebar. Tubuhnya gemetar hebat, nafasnya tak beraturan, dan dari mulutnya keluar teriakan mencekam. "Balekno, balekno!" yang berarti kembalikan, kembalikan. Sang pengusaha menyadari itu bukan suara manusia biasa. Pemuda itu kerasukan dan entitas yang merasukinya diyakini berasal dari makhluk penunggu berwujud ikan yang sebelumnya dimasak dan dimakan oleh korban. Segala cara telah ditempuh, berbagai penanganan medis hingga bantuan spiritual pun didatangkan. Tapi semuanya terlambat. Sang pemuda menghembuskan nafas terakhir dengan sorot mata kosong, seolah masih melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Kisah ini bisa dipastikan kebenarannya. Namun apa yang dialami sang pemuda menjadi peringatan nyata bahwa aliran sungai ini bukan sekedar sumber kehidupan, melainkan juga merupakan jalur gaib yang menyimpan